Selamat datang di channel Pinggan Pasu. Di video kali ini perlu ditekankan kembali dan disepakati bersama bahwa tarombo atau silsilah marga-marga Batak bersumber dari mulut ke mulut, yang mana pada masa lampau belum ada atau belum dibukukan atau minim ditemukan tulisan atau naskah sejarah dari marga-marga Batak. Untuk itu, jika ada alur cerita yang berbeda dari apa yang Anda ketahui, cukup jadikan cerita ini sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya pengetahuan. Untuk sumber naskahnya dapat dilihat di deskripsi ya. Oke, ini dia lanjutan tarombo Raja Sigudang Ulu Sihotang. Sila Hisabungan menjenguk si Raja Uluan di hutan Agabean. Sila Hisabungan sudah lanjut usia, kekayaannya pun semakin bertambah. Di masa sepuhnya seringkali ia merindukan adiknya si Raja Uluan. Sudah berselang 4 kali panen raya mereka belum bertemu. Rasa rindunya pun tidak tertahankan lagi sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi adiknya di hutan Agabean. Badannya sudah semakin lemah, demikian juga tenaganya semakin berkurang. Ia lebih banyak beristirahat selama melakukan perjalanan. Sila Hisabungan akhirnya tiba di hutan Agabean. Dari parit ia melihat sekeliling hutan Agabean dan merasa terkejut bercampur bahagia ketika melihat adiknya duduk di atas batu di depan rumahnya. Sila Hisabungan pun heran merasa banyak yang sudah berubah. Rumah yang ditempati adiknya sudah mengalami perubahan. Rumahnya besar dan mewah. Dia pun melanjutkan langkahnya dari parit menuju rumah adiknya dan anjing pun bergonggong. Si Raja Uluan yang duduk santai di depan rumahnya melihat anjing miliknya yang bergonggong. Ia kaget ternyata abangnya Sila Hisabungan berjalan mendekatinya. Si Raja Uluan pun menghampirinya dengan tergopoh-gopoh dan mereka saling berpelukan dibarengi tangisan kebahagiaan karena mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Setelah itu, si Raja Uluan menuntun abangnya Sila Hisabungan untuk masuk ke rumah. Buru Pasaribu bergegas menyalakan api dan menyuguhkan 2 gelas kopi untuk mereka berdua. Kemudian si Raja Uluan memanggil anak-anaknya, si Gudangulu, Bakara, si Hite, dan si Manulang, dan mereka diperkenalkan kepada amang tuanya Sila Hisabungan. Rasa haru dan bahagia mereka rasakan ketika saling bertemu. Pada saat itu, si Gudangulu sudah berusia 20 tahun. Si Gudangulu yang cukup dewasa memiliki keinginan untuk ikut melakukan perjalanan ke rumah amang tuanya. Si Gudangulu kemudian menghampiri ayah dan ibunya untuk mendapatkan restu, dan ia pun mendapat restu dari kedua orang tuanya untuk ikut bersama amang tuanya. Tibalah saatnya Sila Hisabungan kembali ke rumahnya. Si Gudangulu pun ikut bersamanya. Pada saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak, Sila Hisabungan banyak bercerita tentang keluarga dari masa kecil hingga perjalanan ke Kota Barus. Ia pun menceritakan, di Kota Barus kita dapat membeli pakaian dan juga garam yang selalu kita makan dan juga barang-barang yang melengkapi kebutuhan sehari-hari. Jauh di ujung arah pantai timur terdapat juga kerajaan yang begitu masyhur dan terkenal. Di sana juga dapat membeli pakaian, perkakas, dan juga garam. Tapi kerajaan tersebut sangatlah jauh. Jika hendak ke sana, banyak rintangan yang harus dilalui di tengah perjalanan. Rasa lelah selama perjalanan hilang setelah mereka sudah sampai di tempat tujuan mereka, yaitu Silalahi, tempat amang tuanya tinggal. Tidak lupa Sila Hisabungan memperkenalkan si Gudangulu dengan anak-anaknya. Mereka merasa bersyukur karena ayahnya tiba dengan selamat. Suatu ketika, saking penasarannya tentang Kota Barus, si Gudangulu menghampiri amang tuanya untuk bertanya, "Amang tua, jalan yang mana yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke Kota Barus? Kalau dari sini tempat kita berdiri, kamu harus mengikuti Sungai Ronuan. Kemudian akan kamu temui ruas jalan ke arah kanan. Selanjutnya jalan tersebut akan menuntunmu ke Sungai Singkil. Tidak jauh setelah menyusuri sungai, kamu akan menemukan jalan setapak di sebelah kiri menuju Kota Barus." Demikian Sila Hisabungan menuturkan. Sila Hisabungan juga menceritakan tentang Raja Aceh yang berada di pantai timur. Setelah mereka menyudahi pembicaraan, si Gudangulu semakin tertantang dan bertekad untuk melakukan perjalanan ke sana. Rasa penasarannya pun ia sudahi dengan membulatkan tekad untuk melakukan perjalanan ke Kota Barus. Si Gudangulu melakukan perjalanan ke Kota Barus. Tanpa menunda-nunda, si Gudangulu melakukan perjalanan ke Kota Barus. Tak lupa ia pamit dan memohon restu dari amang tuanya Sila Hisabungan. Rasa penasaran dan tertantang untuk melakukan perjalanan demi untuk mencari pengalaman dan garam serta ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri kemasyhuran Kota Barus. Ia pun mengikuti jalan sebagaimana penjelasan dari amang tuanya. Di tengah perjalanan, tepatnya di hutan Singkil, ia kaget bertemu dengan 2 ekor induk harimau beserta bayinya 2 ekor. Tanpa sepengetahuannya, harimau tersebut berada sekitar 10 meter di hadapannya. Si Gudangulu pun sangat ketakutan. Ia mundur dan menunggu beberapa saat, namun harimau tersebut tidak juga berpindah dari tempat ia berdiri. Di tengah ketakutannya, si Gudangulu mendengar sebuah suara yang berkata, "Kamu tidak perlu takut. Katakanlah kepada harimau biar ia memberi jalan untukmu." Si Gudangulu pun merasa konyol. Namun karena ia tidak memiliki banyak pilihan, ia mengikuti anjuran suara tersebut. Betapa ia kaget, harimau tersebut melakukan apa yang ia katakan. Harimau tersebut menundukkan kepala mengikuti perintah si Gudangulu seraya berjalan meninggalkannya. Si Gudangulu kemudian melanjutkan perjalanan. Sebelum ia melangkahkan kakinya, ia merasa terkejut karena 2 ekor bayi harimau masih berada di tempatnya. Dengan mengumpulkan keberaniannya, ia menangkap 1 ekor bayi harimau tersebut dan berseru, "1 ekor bayimu akan saya bawa." Tidak begitu jauh, induk harimau memutar badannya sambil menundukkan kepala seraya memberi izin. Akhirnya ia membawa 1 ekor bayi harimau tersebut sampai ke Barus.
cerita Tarombo ini masih bersambung. Saya akan tetap membagikan lanjutan ceritanya. Untuk itu jika merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, serta bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga turut berbagi. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.